أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana semuanya? Anak-anak, kabarnya? Insyaallah dalam keadaan sehat dan kita semua dalam perlindungan Allah ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, hari ini adalah pertemuan keempat kita untuk membahas materi BTQ selanjutnya. Sebelum kita membahas terkait materi BTQ, alangkah baiknya kita sama-sama berdoa ya sebelum belajar. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat mudah kita pahami. Amin ya rabbal alamin. Tentunya videonya jangan di skip ya. Tonton dari awal sampai akhir. Insyaallah dapat mudah dipahami. Sama-sama kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Dan doa sebelum belajar, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Oke, baik. Anak semuanya sudah siap untuk belajar? Nah, tapi sebelum kita belajar, kita punya jargon kan? Jargon BTQ. Insyaallah masih ingat semua ya. Ketika ibu bilang belajar BTQ, jawabnya menjadi sahabat Quran. Allahu Akbar. Gitu ya. Sama-sama. Belajar BTQ menjadi sahabat Quran. Allahu Akbar. Insyaallah menambah semangat dan juga kita makin mencintai Al-Quran. Amin. Oke, baik, langsung saja ya. Ibu akan membahas materi hari ini adalah mat arid li sukun. Tapi sebelum ke mat arid li sukun, ibu akan mengulang pelajaran yang kemarin ya. Sebelumnya kita telah belajar mengenai mat tabi'i. Ada ingat kita telah belajar apa aja? Masih ingat insyaallah ya. Mat tabi'i. Yang kedua selanjutnya gunnah. Sehabis gunnah pembagian alif lam. Nah, oke, baik ya. Insyaallah pada masih ingat. Dan sebelum memulai ke materi selanjutnya, kita akan review dulu. Kita akan ulang dulu ya. Pertama terkait mat tabi'i. Ada yang masih ingat? Mat tabi'i dibaca panjang berapa harokat? Mat tabi'i atau mat asli? Atau mat asli dibaca panjang 2 harokat. Bagaimana sih Bu maksudnya harokat itu? Harokat itu seperti ketukan atau bisa juga dengan tangan gitu ya. Misalnya ba, ma, bisa juga ketukan ba, ma. Selesai ketukan itu, jadi dipanjangkan sesuai selesai ketukan itu, atau hitungan tangan gitu ya, yang tadi ibu sudah contohkan. Nah, rumusnya insyaallah pada masih ingat ya. Rumus mat tabi'i, fathah bertemu alif, kasrah bertemu ya sukun, dhammah bertemu waw sukun. Fathah bertemu alif, kasroh bertemu ya sukun, dan dhammah bertemu waw sukun. Contohnya ba, bi,
Misalnya contohnya seperti ini ya. Ba fathah bertemu alif. Ba kasroh yang di bawah garisnya bertemu ya sukun. Bu dhammah bertemu waw sukun. Contoh yang ba. Hawa. Yang mana matobinya? Yang wa. Kenapa waw? Karena waw berharokat fathah bertemu dengan alif. Contoh yang ini kasroh. Khobirun. Kenapa disebut matobi'i? Karena kasroh bertemu dengan ya sukun. Karena kasroh di sini garis bawah ya, khobirun. Hawa khobirun. Tidak terlalu panjang ya. Tidak enggak ya, tapi khobirun. Nah itu ya. Selanjutnya yang ini ya, syakurun. Nah, kenapa? Yang mana nih matobi'inya? Yang kaf. Kenapa huruf kaf? Karena kaf berharokat doma bertemu dengan waw sukun. Seperti itu ya. Garis bawahi. Insyaallah untuk matobi'i sudah jelas dan sudah paham ya. Juga dapat mudah dipahami insyaallah. Sekarang Ibu akan hapus tentang matobi'i. Selanjutnya kita akan membahas tentang gunnah. Nah, sudah dihapus nih. Masih ingat rumus matobi'i? Fathah bertemu alif, kasroh bertemu ya sukun, dhammah bertemu waw sukun. Sekarang ke gunnah. Gunnah apa sih artinya gunnah? Gunnah itu artinya dengung. Jadi bacaannya didengungkan. Berapa panjangnya? 2 sampai 3 harokat atau 3 ketukan ya. Apa saja hurufnya? Hurufnya hanya ada 2, nun dan mim. Rumusnya gimana? Apabila ada nun bertasdid atau ada mim bertasdid. Jadi rumusnya gampang ya, ada nun bertasdid atau mim bertasdid. Nah, contohnya misal ya, inna rabbahum. Di sini ada inna rabbahum. Nah, di sini ada inna rabbahum. Yang mana matobi'inya? Yang mana gunnahnya? Yang nun. Kenapa nun? Kenapa yang ini? Karena ada nun bertasdid. Nah, seperti itu ya. Terus misalnya mimma. Yang mana gunnahnya? Yang ini. Kenapa yang ini? Karena mimnya bertasdid. Bisa juga ini matobi'i ya, karena ada alifnya, fathah bertemu dengan alif. Nah, seperti itu ya. Insyaallah sudah dapat dipahami dan bacanya 2 sampai 3 harokat. Didengung. Inna rabbahum. Selanjutnya mimma. Seperti itu ya. Nah, berikutnya sudah kita bahas tentang gunnah. Sudah Ibu hapus nih tentang gunnah. Tadi gunnah itu gimana? Bacanya didengungkan. Berapa panjangnya? 2 sampai 3 harokat. Apa saja hurufnya? Nun dan mim yang bertasdid. Oke, langsung kita sambil mengingat ya pembagian alif lam. Pembagian alif lam ada 2. Alif lam komariah dan alif lam syamsiyah. Nah, ingat dulu pembagiannya ada 2. Pembagian alif lam ada 2. Alif lam komariah dan alif lam syamsiyah. Nah, alif lam komariah yang seperti apa? Alif lam komariah yaitu lamnya dibaca jelas.
dibaca jelas. Nah, kalau Qamariyah tentu kebalikannya ya, langsung masuk. Nah, alif lamnya tidak dibaca jelas, langsung masuk ke huruf berikutnya. Masuk ke huruf berikutnya. Biasanya ditandai dengan harokat apa? Ke huruf selanjutnya. Maaf ya. Nah, biasanya berharokat tasdid huruf selanjutnya atau ditandai dengan tanda tasdid ya, atau tanda tasdid seperti ini ya. Kita langsung ke contoh ya. Misalnya alhamdulillah. Maaf, ini agak hilang ya. Alhamdulillah. Nah, yang mana contohnya? Contohnya yaitu yang ini ya, yang lamnya. Alhamdulillah. Nah, di sini ya ada alhamdulillah. Alnya dibaca jelas kan, bisa alhamdulillah. Nah, beda dengan wattini wazzaitun. Nah, beda ya. Ketika alif lam syamsiyah. Alif lam syamsiyah, lamnya tidak dibaca jelas. Misalnya di sini Ibu contohkan wattini wazzaitun. Nah, di sini ya. Wazzaitun. Nah, di sini. Wattini wazzaitun. Yang mana? Yang alif lam syamsiyah. Tentu kalau alif lam berarti yang alif lam ya. Yang ini ditandai dengan tasdid kan? Watti langsung masuk ke ta. Wazza langsung masuk ke zai. Jadi, kenapa disebut syamsiyah? Karena alif lamnya tidak dibaca jelas dan langsung masuk ke huruf selanjutnya. Juga ditandai dengan tasdid. Wattini wazzaitun. Nah, langsung masuk ke huruf ta dan langsung masuk ke huruf zai. Seperti itu ya pembagian dari alif lam. Oke, insyaallah dapat dipahami ya. Dapat dimengerti insyaallah. Pembagian alif lam ada 2, alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah. Kalau terdengar jelas lamnya berarti alif lam qamariyah. Kalau langsung masuk ke huruf selanjutnya berarti alif lam syamsiyah. Dan biasanya alif lam syamsiyah ditandai dengan tasdid ya. Oke, kita masuk ke materi berikutnya. Mat arid li sukun. Tadi kita sudah mengulang-ulang ya pelajaran yang pernah kita pelajari. Sekarang mat arid li sukun. Mat arid li sukun. Nah, rumusnya bagaimana? Namanya mat itu berarti berhubungan dengan tadi ya, mat tabi'i. Ingat dulu rumus mat tabi'inya. Fathah bertemu alif, kasroh bertemu ya sukun, domah bertemu waw sukun. Tapi mat di sini setiap akhir ayat. Nah, perlu digarisbawahi ya. Mat bertemu wakof. Wakof itu yang berhenti di akhir ya. Bertemu wakof di akhir kalimat. Maaf, di akhir ayat. Setiap akhir ayat. Akhir ayat. Mat bertemu dengan wakof ya. Ya, wakof yang berhentikan di akhir ayat. Misalnya seperti apa? Langsung kita ke contohnya ya. Misalnya Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, di sini seperti ini misalnya. Yang mana mata arid sukunnya? Yang him. Ar-Rahmanir-Rahim. Yang mana mata arid sukunnya? Yang him. Contoh lagi berikutnya.
bagus ya, kita nggak bagus kalau cara pakai ini tangan. Maliki yaumiddin. Yau. Nah, ini middin. Nah, di sini ya. Maliki yaumiddin. Yang mana nama tanda sukunnya? Yang din di akhir ayat gitu ya. Nah, matnya yang mana? Karena kasroh bertemu dengan ya sukun. Nah, ini wakofnya berhenti di akhir. Him din. Bismillahirrahmanirrahim. Yang mana mata sukunnya? Yang him. Terus misalnya lagi ada Maliki yaumiddin. Ini ya, tadi ya. Maliki yaumiddin. Din. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yang mana? Mata sukunnya yang jim. Nah, insyaallah mengerti ya setiap di akhir ayat. Kita pahami dulu hukum matnya. Rumusnya apa mat? Fathah bertemu alif, kasroh. Nah, ini ya, kasroh bertemu ya sukun dan bertemu wakof di akhir ayat, setiap akhir ayat. Gitu ya. Insyaallah kita sama-sama bisa pahami yang tadi sudah Ibu jelaskan, dan bisa nih sembari nih dicari mana hukum tadi alif syamsiyah, alif lam syamsiyah. Ada ya, ar-rah langsung ke ro. Nah, nirrahim gitu ya. Nah, ini untuk contoh mad tabi'i karena panjang 2 harokat. Maliki yaumiddin. Ini mad alif disukun. Din. Ini juga bisa mid di mid. Nah, masuk ya ke dal alif lam syamsiyah. Insyaallah dapat mudah dipahami ya tentang mad alif disukun ini, karena ditemui setiap akhir ayat. Mad bertemu wakof di akhir ayat. Itu gampangnya, itu mudahnya ya. Oke, baik, alhamdulillah kita sudah selesai untuk membahas materi pada hari ini, dan juga tadi kita sudah mengulang-ulang ya pelajaran sebelumnya. Semoga dapat lebih dipahami dan dimengerti. Oke, kita sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Sampai bertemu di pekan selanjutnya. Semoga mengerti dan ditunggu ya perintah Ibu selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.